Halo guys, selamat datang di channel gue. Malam ini gue bakal cerita pengalaman horor yang bener-bener nyata. Langsung dari lorong rumah sakit. Bayangin aja, lorong panjang, lampu redup, dan sosok pocong yang muncul tiba-tiba di depan mata perawat yang lagi jaga malam. Gue gak bercanda, ini bukan cerita fiksi. Ini kisah pasien dan perawat yang benar-benar ngalamin sendiri. Jadi, siap-siap ya, jangan nonton sendirian kalau kalian gampang merinding. Karena malam ini, kita bakal masuk ke dunia yang biasa orang bilang gaib, tapi nyata banget. Malam itu, rumah sakit Panti Rapih terlihat lebih sepi daripada biasanya. Lampu lorong yang redup hanya menerangi jalur panjang menuju asrama perawat, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Ibu Lucy, seorang perawat muda yang baru menyelesaikan dinas malamnya, melangkah pelan sambil membawa baki obat. "Hati-hati Bu Lucy, jangan sampai tersandung," bisik seorang rekan perawat yang menoleh sebentar dari meja jaga, meski tidak ada yang benar-benar berada di lorong itu. Lorong itu selalu terasa mencekam, terutama dekat ruang jenazah, yang pintunya selalu tertutup rapat, dan terkadang terdengar suara aneh, seperti gesekan kain di lantai. Saat Ibu Lucy melewati lorong itu, ia merasakan udara dingin yang menusuk tulang, meskipun AC rumah sakit tidak menyala semalam itu. Tiba-tiba, dari ujung lorong, ia melihat sosok seorang perempuan muda duduk jongkok di depan pintu ruang jenazah. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan tubuhnya gemetar pelan seolah menahan tangisan. "Mbak, kenapa duduk di sini sendiri? Ada apa?" tanya Ibu Lucy sambil mendekat. Suaranya gemetar meski mencoba terdengar tenang. Perempuan itu perlahan menoleh, dan meski wajahnya tertutup rambut, Ibu Lucy merasa ada senyum tipis yang muncul, namun berubah menjadi tawa cekikikan yang terdengar seperti bisikan menyeramkan di telinga. Jantung Ibu Lucy berdegup kencang, dan ia merasakan kepala mulai pusing. Ini hanya imajinasi saya, hanya imajinasi, gumamnya dalam hati sambil mencoba mundur perlahan. Namun, saat ia mengalihkan pandangannya sebentar, sosok itu sudah berdiri tepat di depannya, hanya beberapa langkah jauhnya, dan tatapan mata yang kosong menembus pandangannya. Siapa kamu? Kenapa ada di sini?" Ibu Lucy terdengar hampir menangis. Tubuhnya kaku. Sosok itu menunduk sebentar, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan jejak bau tanah basah dan kain putih yang lembab, membuat bulu kuduk Ibu Lucy meremang. Ia mencoba menenangkan diri dengan mengambil napas panjang, tetapi langkah kakinya terasa berat, seolah ada yang menahan dari belakang. Saat menoleh ke belakang, tidak ada apapun kecuali lorong panjang yang gelap dan sepi. Ia pun berjalan terburu-buru menuju kamar asrama. Jantung masih berdegup kencang. Sesampainya di kamar, ia menceritakan pengalaman itu kepada rekan sekelasnya yang hanya tersenyum dan berkata, itu cuman pocong atau arwah penasaran yang sering muncul di lorong tua rumah sakit ini. Tenang saja Bu Lucy, banyak yang mengalami hal sama." Ibu Lucy menatap temannya dengan mata terbelalak, masih merasakan dingin yang menjalar hingga ke tulang. Dan bisik hatinya berkata, "Tidak, ini bukan sekadar cerita. Aku benar-benar melihatnya sendiri malam ini." Ia duduk di tempat tidur, mencoba menenangkan napasnya yang tersengal, sementara bayangan putih di lorong itu terus menghantui pikirannya, seolah menunggu kesempatan untuk muncul lagi. Setelah beberapa bulan bertugas di Panti Rapih, Ibu Lucy dipindahkan ke Rumah Sakit San Yusuf di Bandung. Suasana rumah sakit baru itu tidak kalah mencekam, meskipun lebih modern dan terang. Malam pertama bertugas, Ibu Lucy berjalan menyusuri lorong
menuju ruang rawat inap kelas 3. Lampu-lampu berjalan satu persatu di atas kepalanya dan suara AC berdesir seolah menambah kesunyian yang menusuk telinga. Di tengah langkahnya, seorang pasien lanjut usia, Bapak Joko, yang terbaring di ranjang dekat jendela, menatapnya dengan mata yang tajam dan berkata, "Perawat, kamu yang dulu di panti rapih kan?" Ibu Lucy terkejut, hampir menumpahkan baki obat yang dibawanya. "Bagaimana, Pak? Bapak tahu?" tanyanya sambil menahan detak jantung yang kencang. Bapak Joko tersenyum tipis, matanya menatap kosong ke lorong, seolah melihat sesuatu yang Ibu Lucy tidak bisa lihat. "Aku pernah melihatmu duduk di lorong, menangis. Malam-malam di panti rapih itu," jawabnya pelan. Ibu Lucy menggigit bibirnya, menelan ludah, dan berusaha tetap tenang. Itu mustahil, Pak. Saya sudah pindah ke sini," ucapnya gemetar. Namun Bapak Joko menggeleng pelan, matanya masih fokus ke arah lorong. "Tidak, aku yakin itu kamu. Aku tahu kamu melihat sesuatu yang bukan milikmu, yang tidak bisa dimengerti orang lain." Lanjutnya, sambil menarik selimut lebih rapat, suasana di kamar menjadi hening. Hanya terdengar suara napas pasien lain di lorong. Ibu Lucy merasakan bulu kuduknya meremang dan tubuhnya gemetar. Namun, ia mencoba mengumpulkan keberanian. "Pak, mungkin Bapak salah lihat. Rumah sakit kan luas, kadang bayangan orang bisa terlihat berbeda," katanya sambil mengusap keringat di dahinya. Tapi Bapak Joko tetap menatapnya dengan pandangan kosong, seolah menembus jiwanya. Malam itu, Ibu Lucy berjalan berkeliling ruang rawat dengan langkah hati-hati. Setiap lorong yang dilewati terasa dingin, meski Aceh dalam keadaan mati. Di ujung lorong, ia mendengar suara langkah kaki ringan. Tapi saat menoleh, lorong tetap kosong. Siapa di sana? Ada siapa? Ia memanggil, tapi hanya gema suaranya sendiri yang kembali. Saat ia kembali ke kamar, Bapak Joko tersenyum samar. "Mereka yang tidak tenang kadang mengikuti kita. Jangan takut, tapi jangan lupa hormati mereka," katanya. Ibu Lucy menatap pasiennya dengan mata terbelalak. Dialog itu terus terngiang di kepalanya sepanjang malam. Suara langkah-langkah misterius, aroma tanah basah yang aneh, dan perasaan diawasi dari lorong gelap membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Ia duduk di samping ranjang, menulis catatan harian, mencoba memahami apa yang ia alami. Hatinya penuh kebingungan, antara logika dan rasa takut yang nyata. Ia sadar, dunia gaib dan dunia manusia kadang bersinggungan di tempat-tempat seperti rumah sakit, di mana hidup dan mati bertemu. Malam itu, Ibu Lucy berdoa agar kehadiran sosok yang dilihat Bapak Joko tidak mengganggunya lagi. Tetapi ia tahu pengalaman itu akan terus membekas dalam ingatan dan membuatnya lebih waspada setiap melewati lorong gelap di Sen Yusuf. Beberapa malam setelah pengalaman dengan Bapak Joko, Ibu Lucy sedang berjalan menyusuri lorong sepi di rumah sakit San Yusuf untuk mengecek pasien rawat inap. Lorong panjang itu diterangi lampu yang redup dan sesekali berkedip, membuat bayangan di dinding tampak menari-nari, seperti sosok-sosok yang mengintai dari kegelapan. Saat ia melangkah pelan, terdengar suara langkah kaki lain di belakangnya. Siapa itu? Ia memanggil dengan suara bergetar, tetapi hanya gema langkahnya sendiri yang kembali. Detak jantungnya semakin cepat, dan ia merasa seluruh tubuhnya tegang. Ibu Lucy menoleh perlahan, namun tidak ada siapapun di sana. Suara langkah kaki itu terus mengikuti, semakin dekat, tapi tetap tidak terlihat sumbernya. Ini pasti cuman ilusi. Aku harus tetap tenang, bisiknya pada diri sendiri, mencoba menenangkan rasa takut yang menghimpit. Ia mempercepat langkahnya,
Namun langkah kaki itu juga semakin cepat, seolah mengejarnya dengan niat yang jelas. Saat mencapai persimpangan lorong, ia menoleh lagi dan melihat bayangan putih samar melintas di ujung lorong, bergerak dengan gerakan lambat tapi pasti. "Tunggu, siapa kamu?" ia berseru. Suaranya bergetar, tangan gemetar memegang baki obat. Bayangan itu berhenti sejenak, menatap lurus padanya, lalu menghilang begitu saja di tikungan lorong, meninggalkan udara dingin yang menusuk tulang. Ibu Lucy terpaku, merasa mual dan pusing, seolah seluruh tubuhnya melemah. Ia berusaha berlari menuju ruang perawat, namun langkahnya terasa berat, seakan ada yang menahan. Sesampainya di ruang perawat, ia menutup pintu rapat-rapat, berpegangan pada gagang pintu, napas terengah-engah. "Bu Lucy, apa yang terjadi?" tanya rekan perawat yang kebetulan berjaga di ruang sebelah. Ibu Lucy menoleh, matanya masih membelalak, wajahnya pucat pasi. Ada sesuatu di lorong." Langkah kaki, bayangan putih. Aku hampir pingsan," jawabnya dengan suara nyaris berbisik. Rekan perawat itu menatapnya dengan serius. "Aku tahu, lorong itu memang tidak biasa. Beberapa perawat lama pernah mengalami hal serupa. Jangan khawatir, kita akan mengecek bersama besok malam." Meskipun mendapat penjelasan itu, Ibu Lucy tetap tidak tenang. Malam itu, ia duduk di ruang perawat, menulis catatan sambil mendengar detak jantungnya sendiri dan desah napas yang keras. Ia mencoba merenung, memahami pengalaman aneh ini, dan menyadari bahwa di rumah sakit, antara hidup dan mati kadang saling bersinggungan. Bahkan di lorong yang terang sekalipun, rasa takut itu tetap ada, karena sosok-sosok yang tidak terlihat bisa saja mengawasi. Ia menatap pintu lorong yang redup sambil berbisik pada diri sendiri, "Aku harus berani, tapi jangan pernah lengah." Hatinya dipenuhi rasa takut dan penasaran sekaligus. Ia tahu pengalaman ini akan selalu membekas dalam ingatannya, membuatnya lebih waspada setiap melewati lorong gelap, dan terus mengingatkan bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat mata manusia, dengan rahasia yang tersembunyi di balik bayangan dan bisikan malam. Malam itu, suasana di rumah sakit Saint Yusuf terasa lebih berat daripada biasanya. Hanya terdengar suara detak jam dan dengusan AC yang berdesir lembut. Namun bagi Ibu Lucy, lorong-lorong itu terasa hidup, seolah setiap bayangan menatapnya. Saat ia sedang memeriksa pasien di ruang rawat malam, langkah kakinya terasa tertahan. Pandangannya tertuju pada ujung lorong, di mana sosok putih melintas dengan perlahan. Tubuhnya tertutup kain putih panjang, wajah pucat, mata kosong menatap lurus ke arahnya. Siapa kamu?" Ibu Lucy hampir berteriak. Suaranya gemetar tak karuan. Sosok itu tetap diam, hanya menatapnya dengan hampa, seolah ingin mengirimkan pesan yang tidak dimengerti manusia. Ibu Lucy mundur perlahan, napasnya tersengal, jantungnya seakan mau meloncat keluar. "Tolong, jangan dekat. Aku tidak ingin disakiti," bisiknya, berpegangan pada dinding lorong untuk menstabilkan tubuhnya. Sosok itu perlahan melangkah maju, namun langkahnya ringan, hampir tanpa suara. Bau tanah basah dan kain lembab menyebar di udara, membuat kulitnya meremang dan bulu kuduk berdiri. Ia mencoba membuka pintu ruang perawatan dan menutupnya secepat mungkin, berharap sosok itu menghilang. Tapi saat menoleh kembali, sosok itu masih berdiri di ujung lorong, tidak bergerak. Apa yang kamu inginkan dariku?" tanyanya lagi. Suaranya bergetar keras kali ini. Sosok itu menunduk sebentar, seakan memperhatikan dirinya dengan seksama, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan udara dingin yang menusuk tulang. Ibu Lucy terduduk lemas di lantai, berpegangan pada lutut, mencoba menenangkan diri sambil menahan napas.
Detak jantungnya masih terdengar keras di telinga, dan ia merasa seolah seluruh lorong sedang menatapnya, menunggu gerakannya. Setelah beberapa menit, ia memberanikan diri bangkit dan melangkah perlahan menuju kamar perawat. "Bu Lucy, kamu kenapa? Kamu terlihat pucat sekali," tanya seorang rekan yang baru saja melewati ruang perawat. Ibu Lucy menatapnya dengan mata terbelalak, masih mencoba memahami apa yang baru saja ia lihat. Aku melihat sosok putih di ujung lorong, mata kosong, hanya menatapku, dan lalu menghilang," jawabnya sambil menutupi mulut dengan tangan. Suara masih bergetar. Rekan perawat itu menatapnya dengan serius, kemudian berkata, "Lorong itu memang terkenal. Beberapa perawat lama sering melihatnya, tapi tidak ada yang berani mendekat sendirian. Jangan khawatir, kita hadapi bersama besok malam kalau kamu harus melewatinya lagi." Meskipun mendapat penjelasan itu, Ibu Lucy tetap merasa takut. Ia duduk di kursi, menulis catatan harian, mencatat setiap detail penampakan, bau kain lembab, suara langkah kaki samar yang kadang muncul, dan tatapan mata kosong yang membekap hatinya. Malam itu, ia menyadari bahwa pengalaman ini bukan sekadar halusinasi atau lelah kerja, melainkan sesuatu yang nyata. Dunia di luar yang terlihat jelas dan dunia yang tersembunyi, gaib, kadang bertemu di lorong-lorong rumah sakit, di mana antara hidup dan mati sering bersinggungan. Setiap langkahnya ke lorong gelap sejak malam itu selalu diiringi rasa waspada dan ketakutan, karena sosok misterius itu bisa muncul kapan saja, meninggalkan kenangan yang tidak bisa dihapus dari pikirannya. Beberapa hari setelah kejadian penampakan sosok putih di lorong, Ibu Lucy memutuskan untuk berbicara dengan salah satu perawat senior, Bu Rini, yang sudah bertugas di Rumah Sakit San Yusuf lebih dari 20 tahun. Malam itu, mereka duduk di ruang perawat sambil menyesap teh hangat. Cahaya lampu redup menyoroti wajah kedua perawat yang tampak lelah namun waspada. "Bu Rini, aku harus jujur, aku melihat sesuatu di lorong, sesuatu yang putih, matanya kosong," ucap Ibu Lucy. Suaranya bergetar, tangan gemetar memegang cangkir teh. Bu Rini menatapnya lama, kemudian menghela napas berat. "Ah, kamu sudah melihatnya juga?" "Ya." "Jangan khawatir, Bu Lucy, banyak yang mengalami hal sama. Rumah sakit ini memang terkenal angker, terutama lorong-lorong tua yang jarang dilewati malam-malam seperti ini," jawab Bu Rini dengan nada tenang, seolah memahami ketakutan yang masih membekap Ibu Lucy. Ibu Lucy menunduk, mencoba mencerna kata-kata itu, namun rasa takutnya belum hilang. "Tapi kenapa mereka selalu muncul? Aku merasa ada yang mengikuti setiap langkahku, langkah kaki yang tidak terdengar oleh orang lain, bau kain basah, dan tatapan mata kosong itu. Aku takut," katanya sambil menatap cangkir teh yang mulai beruap. Bu Rini tersenyum samar, lalu berkata, "Di rumah sakit ini, banyak pasien meninggal secara tiba-tiba, atau yang sudah lama sakit. Beberapa dari mereka belum bisa tenang. Arwah-arwah itu sering muncul, terutama di lorong-lorong sepi, dan kadang menampakkan diri kepada perawat yang masih muda atau baru bertugas. Mereka bukan jahat, Bu, hanya mencari ketenangan, atau terkadang mereka bingung, merasa tersesat." Ibu Lucy mengangguk perlahan, tetapi rasa takutnya tidak berkurang. "Lalu, apa yang harus kulakukan? Bagaimana cara menghadapi mereka?" tanya Ibu Lucy sambil menatap mata Bu Rini dengan penuh harap. Bu Rini menepuk bahunya pelan. "Yang paling penting, jangan panik, tetap tenang, jangan memancing mereka. Banyak perawat senior yang menulis catatan harian atau berdoa sebelum berkeliling lorong malam. Hormati mereka, jangan mengejek.
Jangan tersenyum berlebihan saat melihat bayangan, dan jangan berlari tanpa arah. Ibu Lucy menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Malam itu, ia belajar bahwa pengalaman horor di rumah sakit bukan hanya sekadar cerita mistis atau imajinasi perawat yang kelelahan, melainkan sesuatu yang nyata dan memiliki pola. Ia menatap lorong gelap dari jendela ruang perawat, membayangkan bayangan putih itu kembali melintas, dan bisik hatinya berkata, "Aku harus kuat, tapi harus tetap waspada. Tidak boleh lengah." Bu Rini kemudian menambahkan, "Kalau kamu merasa terlalu takut, selalu ajak rekan perawat lain. Lorong itu terasa lebih aman kalau tidak sendirian. Dan ingat, mereka bisa menghilang secepat munculnya. Jadi, jangan terlalu fokus menatap. Cukup hormati dan jangan ganggu mereka." Ibu Lucy mengangguk. Catatan hariannya mulai penuh dengan pengalaman-pengalaman aneh yang ia alami. Dari suara langkah kaki misterius, aroma kain lembab, hingga penampakan mata kosong di ujung lorong. Malam itu, ia menyadari bahwa menjadi perawat bukan hanya tentang merawat pasien yang hidup, tetapi juga menghadapi dunia yang tidak terlihat, di mana hidup dan mati sering bersinggungan, dan setiap lorong gelap bisa menjadi saksi bagi kisah yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Suatu malam yang dingin, Ibu Lucy ditugaskan menjaga ruang jenazah di Rumah Sakit Sant Yusuf. Lampu di ruang itu hanya menyala setengah, menciptakan bayangan panjang dari setiap peti jenazah yang tertata rapi. Udara terasa lembab dan aroma antiseptik bercampur bau tanah yang samar membuat bulu kuduknya meremang. Ia duduk di kursi, memeriksa catatan jenazah, ketika tiba-tiba terdengar suara pintu ruang jenazah terbuka perlahan. Siapa di sana?" Ia memanggil, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya gema suaranya sendiri yang memantul di dinding dingin. Ibu Lucy berdiri, langkahnya perlahan mendekati pintu. Saat ia menoleh ke seluruh ruangan, semua peti jenazah tertutup rapat, dan lorong kosong dari luar terlihat gelap, sepi, dan hening. Namun, saat ia hendak menarik napas lega, sebuah bayangan putih samar tampak melintas di ujung lorong, menghilang begitu cepat sehingga Ibu Lucy hampir tidak sempat menghela napas. "Astaga, ini tidak mungkin," gumamnya. Suaranya nyaris hilang di udara dingin. Ia mencoba mengejar bayangan itu, namun setiap langkah yang diambil terasa berat, seolah lorong itu sendiri menahan geraknya. Udara semakin dingin, dan suara langkah kaki samar terdengar dari arah lain, padahal ia sendirian. "Aku harus tetap tenang. Jangan panik. Jangan lari," bisiknya, berusaha mengingat saran Bu Rini beberapa malam sebelumnya. Saat ia kembali ke pintu, bayangan putih itu muncul lagi, berdiri di ujung lorong, menatap lurus padanya dengan mata kosong yang seakan menembus jiwanya. Ibu Lucy menelan ludah, tubuhnya kaku dan hampir tidak bisa bergerak. Apa yang kamu inginkan dariku? Aku tidak bisa menolongmu. Aku hanya menjaga saja," ucapnya sambil menunduk, mencoba bersikap ramah. Sosok itu menunduk sebentar, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan udara lembab dan bau kain yang basah, seolah mengingatkan bahwa ia baru saja menghadapi sesuatu yang nyata. Ibu Lucy terduduk di lantai, napas tersengal, mencoba menenangkan diri sambil merasakan adrenalin yang memuncak. Detak jantungnya masih keras terdengar di telinga, dan rasa takut bercampur penasaran membingungkannya. Beberapa menit kemudian, ia memberanikan diri bangkit dan berjalan perlahan ke lorong lain, memastikan tidak ada yang mengikuti. Saat bertemu rekan perawat di ruang jaga, ia menceritakan pengalaman itu.
Bu Lucy, jangan terlalu memikirkan itu. Banyak perawat yang sudah lama di sini juga melihat hal serupa. Itu memang arwah-arwah yang belum tenang. Jangan ganggu mereka, hormati saja, dan mereka biasanya akan pergi, kata rekan perawat itu menenangkan. Ibu Lucy mengangguk, mencoba menenangkan pikirannya, tetapi sepanjang malam, bayangan putih itu terus membayang di kepalanya, seolah mengingatkan bahwa dunia gaib dan dunia manusia memang sering bersinggungan, dan setiap lorong gelap di rumah sakit bisa menjadi tempat bagi rahasia yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Ia sadar menjaga ruang jenazah bukan sekadar pekerjaan, tetapi juga menghadapi pengalaman yang menakutkan, penuh misteri, dan membutuhkan keberanian yang lebih dari sekadar fisik. Ia harus menghadapi ketakutan dari dunia yang tidak kasat mata, di mana arwah penasaran menunggu kesempatan untuk menampakkan diri. Malam itu, rumah sakit San Yusuf kembali terasa sunyi, sepi, dan menakutkan. Hanya suara alat medis yang berdengung pelan di beberapa ruangan. Ibu Lucy sedang bertugas malam di ruang perawatan lantai 3, memeriksa pasien satu persatu. Semua pasien tampak tenang, beberapa tidur dengan napas teratur, dan lorong gelap hanya diterangi lampu darurat yang berkedip perlahan. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan bayi yang lembut, nyaring, namun serak di lorong sebelah. Ia menoleh dengan cepat, jantungnya berdegup kencang, dan berkata, "Siapa di sana? Ada bayi di sini?" Namun, lorong tetap kosong, dan tidak ada bayi yang terlihat. Suara tangisan itu terdengar semakin keras, seolah bergerak mendekat ke arahnya, membuat udara di sekitar terasa dingin dan lembab. Ibu Lucy menggenggam senter di tangannya, mencoba menyalakannya ke arah suara, tetapi cahaya hanya menembus lorong kosong. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku sendirian di sini," gumamnya sambil menelan ludah. Tubuhnya mulai gemetar. Ia melangkah perlahan menuju ruang sebelah, berharap bisa menemukan sumber suara. Saat menoleh ke belakang, tangisan itu terdengar di sisi lain lorong, seolah mengikuti gerakannya. "Aku harus tetap tenang. Jangan panik, jangan lari," bisiknya, mengingat nasihat Bu Rini. Ibu Lucy mengambil napas dalam-dalam, mencoba mendorong rasa takut yang mencekam. Tangisan itu semakin keras, menyerupai tangisan bayi yang menangis kesakitan. Namun ia tahu tidak ada pasien bayi di lantai itu. Ia menunduk, mencoba memusatkan pandangan pada lantai, berharap bayangan itu tidak muncul di matanya. Tiba-tiba, di ujung lorong, bayangan putih samar terlihat, mirip kain yang tergerai panjang. Seakan sosok itu berdiri di dekat tangisan bayi, menatap lurus ke arahnya dengan mata kosong yang menakutkan. "Tolong, aku tidak ingin diganggu. Aku hanya perawat," Ibu Lucy berkata sambil menahan napas. Suaranya hampir tidak terdengar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, sementara tangisan bayi terdengar semakin keras. Ibu Lucy mundur perlahan, hati-hatinya berdebar luar biasa, dan kembali ke ruang perawat, menutup pintu rapat-rapat. Meski aman di dalam, suara tangisan itu tetap terdengar samar dari lorong, seperti menggema di setiap dinding, membuatnya merasa diawasi dari berbagai arah. Rekan perawat yang berada di ruang lain mendengar suara gemetar dalam suaranya dan bertanya melalui interkom, "Bu Lucy, kamu kenapa? Ada apa di lorong?" Ia menelan ludah dan berkata, "Ada suara bayi menangis, dan aku melihat bayangan putih, matanya kosong, seperti melihatku." Interkom menjadi hening sesaat. Kemudian terdengar suara rekan perawat menenangkan, "Jangan terlalu panik, Bu. Lorong itu memang terkenal dengan penampakan dan suara misteriusnya. Tutup pintu rapat-rapat dan tetap di ruang perawat
semuanya akan aman. Ibu Lucy menutup mata sejenak, mencoba menenangkan detak jantungnya, tapi rasa takut bercampur penasaran masih menghantui. Malam itu, ia menyadari bahwa di rumah sakit, antara dunia manusia dan dunia gaib bisa bersinggungan kapan saja. Setiap lorong gelap bisa menjadi saksi bagi pengalaman misterius, dan setiap langkah yang diambil perawat malam seperti dirinya bisa memicu kehadiran yang tidak kasat mata, mengingatkan bahwa hidup dan mati kadang hanya dipisahkan oleh tirai tipis yang tak terlihat. Malam itu, Ibu Lucy sedang memeriksa pasien di kamar 305, sebuah kamar di ujung lorong yang paling sering dikeluhkan perawat karena suasananya berat. Lampu redup di kamar itu membuat bayangan dinding tampak bergerak-gerak, dan setiap langkahnya terdengar lebih keras dari biasanya, seolah lantai kayu menjerit menahan beban tubuhnya. Saat ia membuka tirai ranjang pasien, tiba-tiba ia merasa hawa dingin menusuk tulang, meski AC kamar mati total. Di sudut kamar, sebuah sosok wanita muncul, duduk di samping ranjang pasien yang sedang tidur. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang, rambutnya tergerai menutupi sebagian wajahnya, dan tatapannya kosong, memancarkan kesedihan sekaligus ketenangan yang menakutkan. Siapa itu? Ibu Lucy bertanya sambil menahan napas. Jantungnya berdegup kencang, tangan gemetar memegang termometer yang belum sempat digunakan. Sosok itu tetap diam, menatap lurus padanya, seolah menilai niatnya. Aku hanya memeriksa pasien, tidak bermaksud mengganggu, katanya pelan, berusaha terdengar tenang meski rasa takut sudah membanjiri seluruh tubuhnya. Wanita itu tidak bergerak, hanya menunduk sebentar, lalu menoleh ke ranjang pasien, sebelum akhirnya menghilang secara tiba-tiba, meninggalkan hawa dingin yang semakin pekat dan bau kain lembab samar yang meresap ke udara kamar. Ibu Lucy menelan ludah, matanya membelalak, dan ia menatap seluruh kamar, memastikan tidak ada yang tersisa. Ini benar-benar nyata. Aku bukan bermimpi, gumamnya sambil menekankan punggung tangannya ke dahi, mencoba mendinginkan kepala yang terasa panas. Ia berjalan pelan ke ujung kamar untuk menenangkan diri. Namun, setiap langkah terasa berat, seolah lorong gelap di luar kamar ikut menahan geraknya. Saat ia menoleh ke arah jendela, bayangan samar seakan menempel di kaca, menatapnya dari luar. Tidak, jangan. Aku tidak mau ini terjadi lagi. Ia berbisik pada diri sendiri, mencoba memusatkan pikiran. Beberapa menit kemudian, ia keluar dari kamar, menutup pintu dengan pelan, dan berjalan menuju ruang perawat. Rekan perawat yang sedang berjaga melihat wajahnya pucat pasi dan bertanya, "Bu Lucy, ada apa?" "Kamu terlihat sangat ketakutan." Ibu Lucy menunduk, menghela napas panjang, lalu berkata, "Di kamar 305, aku melihat sosok wanita. Duduk di samping ranjang pasien, matanya kosong, dan tiba-tiba menghilang." Rekan perawat itu menepuk bahunya, berkata pelan, "Lorong dan kamar ujung selalu begitu." Beberapa pasien lama bahkan mengatakan mereka juga pernah melihatnya. Jangan terlalu fokus, hormati saja. Jangan mengejek atau menatap lama. Mereka akan pergi sendiri. Ibu Lucy duduk di kursi, menulis catatan harian, mencatat setiap detail yang baru dialaminya. Dari hawa dingin, bau kain basah, hingga sosok yang muncul dan menghilang begitu cepat. Ia menyadari malam itu bahwa menjadi perawat bukan hanya merawat pasien yang hidup, tetapi juga menghadapi dunia yang tidak terlihat, di mana arwah penasaran bisa muncul kapan saja dan mengingatkan bahwa lorong gelap, kamar sepi, dan rumah sakit yang tampak normal sekalipun bisa menjadi tempat bagi rahasia yang tidak bisa dijelaskan logika manusia.
Hatinya dipenuhi rasa takut, kewaspadaan, dan rasa hormat terhadap sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Beberapa minggu setelah kejadian di kamar 305, Ibu Lucy merawat seorang pasien bernama Bapak Joko, seorang laki-laki paruh baya yang dirawat karena stroke. Bapak Joko adalah pasien yang ramah, selalu menyapa perawat dan pasien lain dengan senyum tipis meski tubuhnya lemah dan suara serak karena penyakitnya. "Perawat, semoga aku bisa pulang segera. Aku rindu rumahku," katanya suatu sore, menatap ke arah jendela kamar. Ibu Lucy tersenyum lemah, duduk di samping ranjangnya. "Insya Allah, Pak, kita akan bantu Bapak agar cepat sembuh." Namun malam itu, suasana rumah sakit terasa berbeda. Lorong gelap di luar kamar semakin sunyi. Hanya suara alat medis berdengung pelan. Saat tengah malam, napas Bapak Joko mulai tersengal dan monitor jantung menunjukkan detak yang menurun drastis. "Bu, perawat, aku takut," gumamnya dengan suara lemah. Ibu Lucy menenangkan. "Tenang, Pak, saya di sini. Jangan takut, kita akan panggil dokter," katanya sambil memegang tangan pasien. Namun, beberapa menit kemudian, Bapak Joko menghembuskan napas terakhirnya. Ibu Lucy menunduk, menutup matanya sejenak, dan berdoa agar arwahnya tenang. Malam itu, lorong-lorong rumah sakit terasa lebih berat, sepi, dan menakutkan. Beberapa malam setelah pemakaman, saat Ibu Lucy bertugas malam, ia mendengar suara langkah kaki samar di lorong dekat kamar 305. Suara itu terdengar jelas di telinganya, seolah ada yang mengikuti setiap langkahnya. "Siapa di sana? Ada siapa?" Ia memanggil, suaranya bergetar, tangan gemetar memegang senter. Lorong tetap kosong, namun aroma kain lembab dan hawa dingin yang menusuk tulang muncul kembali, membuat bulu kuduk meremang. Ia melangkah perlahan, mencoba menenangkan diri. Namun, suara langkah itu tetap terdengar di belakangnya, semakin keras seiring ia bergerak. Ini seperti malam-malam sebelumnya. Bayangan, langkah kaki, bau kain basah, gumamnya pelan, jantungnya berdegup tak beraturan. Saat menoleh ke ujung lorong, bayangan putih samar terlihat, berdiri menatapnya. Mata kosong menembus jiwanya, seakan sosok itu adalah arwah Bapak Joko atau entitas lain yang masih penasaran. Aku tidak berniat mengganggu. Aku hanya perawat," kata Ibu Lucy sambil mundur perlahan, napas tersengal. Bayangan itu menghilang secepat munculnya, meninggalkan dingin yang menembus tulang dan rasa takut yang membekas di hati. Ibu Lucy duduk di ruang perawat, menulis catatan harian, mencatat pengalaman aneh itu, suara langkah, aroma kain lembab, dan tatapan mata kosong yang menakutkan. Malam itu ia sadar bahwa kematian pasien di rumah sakit bukan hanya masalah medis, tetapi kadang juga berhubungan dengan dunia yang tak terlihat. Setiap lorong gelap bisa menjadi saksi bagi arwah yang belum tenang. Dan setiap penampakan seperti itu meninggalkan rasa takut, penasaran, dan kewaspadaan. Ia menyadari, menjadi perawat bukan hanya soal merawat pasien hidup, tetapi juga menghadapi pengalaman gaib, di mana hidup dan mati kadang hanya dipisahkan oleh tirai tipis yang tak terlihat manusia. Dan setiap lorong sepi bisa menjadi jendela menuju misteri yang menakutkan. Setelah berbulan-bulan menghadapi pengalaman horor di rumah sakit, Ibu Lucy duduk di ruang perawat, menatap lorong panjang yang biasanya ia lalui setiap malam. Lampu redup menggantung di atas, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Hati dan pikirannya dipenuhi rasa takut bercampur penasaran. Kenangan akan sosok-sosok putih dengan mata kosong yang muncul tiba-tiba, suara langkah kaki yang mengikuti di lorong gelap, tangisan bayi yang tak pernah ada,
dan aroma kain lembab yang misterius. Aku tidak pernah membayangkan menjadi perawat akan sesulit ini. Bukan hanya fisik, tapi juga mental. Gumamnya pelan. Rekan sejawatnya, Bu Rini, duduk di sebelahnya, menepuk bahunya, dan berkata, "Ibu Lucy, ini memang berat, tapi semakin lama kita bertugas, kita belajar memahami, menghormati, dan menjaga jarak dari mereka. Jangan panik, jangan terlalu takut, hormati mereka, dan mereka akan pergi sendiri." Ibu Lucy menatap Bu Rini, mengangguk, mencoba menyerap kata-kata yang menenangkan hati. Malam itu, lorong rumah sakit terasa hening. Hanya sesekali terdengar dengungan alat medis dan langkah perawat lain di lantai berbeda. Namun, bayangan-bayangan masa lalu terus menghantui pikirannya. Ia mengingat Bapak Joko yang meninggal di ruang perawatan, sosok wanita di kamar 305, bayangan putih di ujung lorong, serta pengalaman di ruang jenazah yang membuatnya gemetar. Semua pengalaman itu terasa nyata, bukan sekadar lelah atau halusinasi. Aku belajar sesuatu dari semua ini. Hidup dan mati memang saling bersinggungan di tempat seperti ini. Bisiknya dalam hati, matanya menatap lorong panjang. Ia menyadari bahwa rumah sakit bukan hanya tempat orang sakit dirawat, tetapi juga tempat di mana dunia gaib dan dunia manusia sering bertemu. Kadang tanpa peringatan, kadang dengan pesan yang sulit dimengerti. Ibu Lucy menulis catatan harian, mencatat setiap detail dari pengalaman horor itu. Suara langkah kaki, aroma kain lembab, tatapan mata kosong, hawa dingin yang menusuk tulang, hingga rasa ketakutan yang nyata. Semua catatan itu bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai peringatan dan pelajaran bagi perawat lain. Aku harus tetap waspada, tapi juga harus belajar menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan logika, gumamnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, menyadari bahwa menjadi perawat bukan hanya soal merawat pasien yang hidup, tetapi juga menghadapi dunia yang tidak terlihat. Pengalaman ini mengajarkannya keberanian, kesabaran, dan rasa hormat terhadap sesuatu yang lebih besar dari manusia. Malam itu, ia menatap lorong gelap sekali lagi, dan seolah-olah bayangan putih itu muncul sebentar di ujung lorong, menatapnya, lalu menghilang. Hatinya berdegup kencang, tapi ia tidak lari. Ia hanya berdiri, mengangguk pelan, dan berbisik, "Aku menghormati kalian. Semoga kalian tenang." Saat Ibu Lucy menutup catatan hariannya, ia merasa sedikit lega, memahami bahwa dunia manusia dan dunia gaib kadang bertemu, meninggalkan jejak pengalaman yang menakutkan, namun juga mengajarkan banyak hal tentang hidup, kematian, dan batas antara keduanya. Malam itu, ia menatap langit-langit rumah sakit, menutup mata sejenak, dan berdoa agar setiap langkahnya di lorong gelap berikutnya selalu aman. Dengan keberanian yang semakin kuat dan rasa hormat yang selalu ia bawa di setiap malam. Gimana guys? Bikin merinding banget kan? Jadi ingat, rumah sakit itu nggak cuma tempat orang sakit, tapi juga tempat di mana hidup dan mati kadang saling bersinggungan. Kalau kalian suka cerita horor nyata kayak gini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng biar nggak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Dan kalau kalian punya pengalaman seram sendiri, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu nanti gue bacain di video berikutnya. Ingat, dunia ini lebih luas dari yang kita lihat. Jadi tetap waspada kalau lagi sendirian di lorong gelap. Sampai ketemu di cerita horor selanjutnya.